Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang Yanyan di Tukang Kredit Panci Finance. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga pada baik-baik saja, oke? Nah, kali ini Bang Yanyan akan memperkenalkan untuk CMO pemula, memperkenalkan aplikasi atau bisa disebut map kalau bahasa teman-teman ya. Nah, ada beberapa jenis map atau aplikasi itu tergantung di di perusahaan pembiayaannya masing-masing ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman seperti ini teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Itu biasanya dipakai ini untuk ini halaman. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, map itu. Nah, di sini biasanya halaman depannya. Nah, di sini ada motor ataupun mobil, maksudnya ini aplikasi yang mau diajukan itu apa, aplikasi motor ataupun mobil ya teman-teman ya. Oke, di sini juga ada aplikasi masuk, tanggalnya berapa. Kalau ini saya semuanya ya biasanya sama ya teman-teman ya. Nah, seperti di sini ada tanggal masuk maksudnya tanggal masuk aplikasinya, jam berapa, jam berapa gitu ya. Nah, ini di sini ada tanggal surveinya teman-teman ya. Tanggal survei ada tanggal jam berapa, jam berapa. Komite pertama itu misalkan komite itu ke supervisor, biasanya komite pertama itu biasanya ke supervisor jam berapa. Terus komite keduanya itu ke siapa ya, misalkan ke BM ataupun langsung ke analis gitu teman-teman ya. Itu teman-teman harus diisi semua ya, tanggal semua diisi gitu. Nah, untuk di bawahnya itu biar PO biasanya kalau udah itu di ACC ini biasanya diisi oleh CA ya, kredit analis ya teman-teman ya. Nah, untuk ini peminjaman dokumen, peminjaman dokumen kontrak ya. Nah, di sini peminjaman dokumen kontrak biasanya ini juga diisi oleh kredit analis teman-teman ya, oke. Nah, kalau dibuka seperti ini teman-teman, seperti ini. Di sini dokumen, di sini ada dokumen checklist, nama customer siapa, nomor kontrak nomor kontraknya berapa gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu semua diisi di sini, di checklist ACC atau tidak gitu ya teman-teman. Pokoknya ada atau enggak pekerjaannya karyawan atau enggak, tinggal di checklist aja di sini teman-teman ya. Oke, nah untuk selanjutnya yaitu dokumen seperti ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih contoh ini mah kurang contohnya ya, kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman ya. Ada di sini tuh biasanya ada perjanjian individu, terus ada perjanjian konsumen, terus ada perjanjian fidusia, tanda tangan suami atau istri, dan yang terakhir biasanya denah lokasi survei teman-teman ya.
Nah, lokasi survei itu teman-teman harus digambarkan. Nah, untuk tanda tangan teman-teman juga jangan salah ya. Ini kan ada dua, debitur dan di sini kreditur. Biasanya ada debitur, ada kreditur, ada kita yang survei, ada juga yang tanda tangan itu. Nah, untuk di suami istri ada juga tanda tangan suami atau istri gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini untuk individu, perjanjian individu itu biasanya yang diisi itu kita lihat dari dokumen, si konsumen ya teman-teman ya. Dari dokumen konsumen seperti KTP sama KK dan hasil surveinya, misalkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, alamat domisili, pekerjaannya apa, terus statusnya apa, anaknya berapa gitu biasanya teman-teman ya yang harus diisi. Dan biasanya adalah banyak lagi gitu ya. Itu biasanya dokumen perjanjian individu. Dan yang kedua dokumen konsumen teman-teman ya. Biasanya ada di situ ada perjanjian konsumen yang harus ditandatangani oleh konsumen teman-teman ya. Misalkan tanggal jatuh tempo, banyak lah itu mah biasanya sudah ada dari perusahaan pembiayaannya. Nah, yang ketiga yaitu perjanjian fidusia. Kalau perjanjian fidusia itu biasanya menyangkut pasal-pasal. Kalau misalkan konsumen cedera janji atau telat janji ataupun tidak bayar sama sekali ataupun unitnya tidak ada. Nah, di situ di perjanjian fidusia itu biasanya dicantumkan. Terus perjanjian fidusia itu biasanya diterbitkan oleh pengadilan teman-teman ya. Kalau perjanjian fidusia ya diterbitkan oleh pengadilan, terus nanti ditandatangan oleh konsumen dan debitur, biasanya apa analis kita ataupun BM kita dan kita teman-teman ya. Biasanya pakai materai juga ya, tanda tangannya dibubuhin materai gitu ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya yaitu perjanjian suami istri, persetujuan suami istri teman-teman ya. Untuk persetujuan suami istri biasanya nama, alamat, biasalah nama, dan disetujui oleh suami atau istri, nama, alamat kayak gitu ya, ditandatangan oleh suami ataupun istrinya tersebut ya teman-teman. Oke. Nah, untuk pengisian aplikasi dan jenis aplikasinya sudah saya bahas. Nah, sekali lagi dibantu untuk saya mencapai 1000 subscriber dan biar saya semangat lagi memberikan informasi tentang perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan leasing begitu teman-teman. Apabila ada yang mau bertanya silahkan diketik di kolom komentar. Oke, segitu aja informasi dari saya, khususnya untuk CMO pemula. Jangan lupa di subscribe dan diperbanyak like-nya. Oke, karena saya juga mantan CMO. Segitu aja informasi dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.